berita yang bertebaran di luar sana yang mengatakan bahwa RRT ini bersedia untuk mediasi, negosiasi, dan kemudian melunakkan perjuangan kami atau bahkan menghentikan perjuangan kami. Ini kami jawab dengan tegas, tidak. Ya, kami sebagai akademisi, sebagai peneliti itu tidak ada namanya ruang negosiasi dalam ilmu, ya. Ruang negosiasi dalam ilmu itu tidak ada. Dan karena itu maka kami butuh ada tambahan tim yang memperkuat dari bagaimana kami memperteguh perjuangan kami dari sisi kami sebagai akademisi dan peneliti. Ya, bagaimana Joshua Sinambela dan Andi Aswan itu memanipulasi citra dengan teknik teknik rekayasa yang bernama image registration. Nah, di situ mereka merekayasa dan menipu publik dengan mengatakan bahwa apa yang mereka lakukan bukan hasil registrasi citra, tetapi hasil scan ijazah asli Joko Widodo. Itu menipu publik. Kawan-kawan semua, ibu-ibu dan bapak sekalian dimanapun Anda berada di channel-channel yang menyiarkan acara press conference ini untuk pertama kalinya RRT, Roy, Rismon dan Tifa atau Dr. Tifa itu melakukan press conference bareng setelah ditunjuknya kuasa hukum baru pada tanggal 27 November. Nanti akan diperkenalkan kuasa hukum barunya dan tujuannya apa, dan apakah kemudian menggantikan kuasa hukum yang lama, nanti kita akan sampaikan. Tetapi ada beberapa concern, ada beberapa hal yang ingin disampaikan oleh RRT terkait tidak hanya perkembangan kasus yang sedang dijalani, tapi juga barangkali perkembangan sosial politik yang ada. Nah, kesempatan pertama ini saya berikan kepada siapa yang akan memulainya? Mas Roy. Oke, dengan agenda soal terkait yang sudah disepakati. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terkait tadi apa yang sudah dibuka oleh Mas Refli Harun, ya, saya ingin menyampaikan yang pertama yang paling penting adalah kami semuanya bersimpati dan mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Kuasa, agar para korban dari saudara-saudara kita yang sekarang sedang mengalami musibah di Aceh dan Sumatera bagian utara terutama, dan juga bagian Indonesia yang lainnya itu mendapatkan cepat pertolongan dan juga ketabahan dan juga bantuan segera mungkin, ya, baik dari daerah maupun dari nasional. Dan sehubungan dengan concern kami juga, yang saya juga berharap pemerintah cepat tanggap, ya, kemudian untuk segera menggunakan segala macam daya, segala macam upaya yang ada. Misalnya kalau concern dari telematika, itu harusnya kita nggak perlu lagi, ya, harus ada orang pejabat tinggi nomor 2 datang, ya, sambil nyatet-nyatet dan di catatannya ternyata kosong, nggak ada apa-apanya, ya, itu kan konyol sekali. Harusnya dengan teknologi itu kan bisa, ya, dengan teknologi misalnya early warning kalau ada musibah, kemudian penanganan yang cepat, meskipun sarana komunikasinya terputus, tapi kan banyak sebenarnya sarana yang wireless yang bisa digunakan. Jadi kami berharap betul, ya, tanpa perlu kemudian juga melakukan unjuk gigi sendiri-sendiri, ya. Ada yang manggul beras lah, apalah itu pencitraan-pencitraan yang nggak mutu kayak gitu, ya. Kita juga menginginkan agar pemerintah pusat terutama kompak dan kemudian membantu semua saudara kita. Itu yang pertama. Yang kedua, sehubungan dengan kami, nanti akan dibacakan oleh Dr. Tifa, dan kami sekali lagi sebagaimana yang Anda lihat bersama, kami bertiga tetap solid dan utuh, ya, RRT ini, ya, gitu. Kalau ada orang-orang bicara ngomong ngemeng di luar itu benar-benar hanya celotehan yang sama sekali tidak bermutu, ya. Kita tetap ada. Bahkan kami sekarang memiliki kuasa hukum yang baru yang ada di belakang kita semuanya ini, dan kuasa hukum ini akan saling memperkuat kuasa hukum kami yang sudah ada. Jadi ini sifatnya adalah bukan menggantikan tapi mempertambah. Jadi selain sudah ada kuasa hukum
dari Prof Denny dan juga teman-teman dari alhamdulillah dari Muhammadiyah dan kawan-kawan, kita sekarang ada di bawah koordinator dari Pak Taufik dan juga nanti akan dibacakan detailnya oleh Dr. Tifa. Yang ketiga yang ingin kami sampaikan, kami juga mengapresiasi Polda Metro Jaya yang sudah memeriksa kami pada tanggal 13 November yang lalu, dan kami nanti akan mengajukan nama-nama usulan untuk ahli yang nanti akan disampaikan dan juga saksi-saksi tambahan. Saya kira secara global dari saya itu akan diteruskan secara detail oleh sahabat kita bertiga yang kemudian kita ini sebagai prinsipal dari kuasa hukum ini yang sekarang kita ingin menyampaikan detailnya dan itu akan disampaikan oleh Dr. Tifa. Silakan, Dok. Ya. Mungkin Dr. Tifa pertama bicara dulu soal lengkap soal amunisi baru ya. Ya. Oke, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami bertiga RRT, Roy Rismon Tifa dengan senang hati mendapatkan tambahan amunisi baru ya dalam bentuk tim pendampingan oleh tim baru ini, yang sekali lagi perlu kami sampaikan bahwa tim ini tidak merupakan sebuah substitusi tim dengan tim yang sudah ada. Kami sudah didampingi oleh beberapa tim kuasa hukum yang sudah mendampingi kami selama 6 bulan perjuangan dikriminalisasi ini, dan untuk sekarang ini kita menambahkan kekuatan dengan tim baru ya yang secara detail akan saya sampaikan supaya semuanya juga jelas dan clear ya. Jadi tim ini dipimpin oleh Triumvirat. Triumvirat ada 3 koordinatornya. Yang pertama adalah Bapak Dr. M. Itu adalah Triumvirat yang mengkoordinir dari semua PH ya, penasihat hukum yang ada di dalam tim ini. Adapun nama-nama secara detail akan saya sampaikan ya. Pertama adalah Bapak Jahmada Girsang SHMH Cimet, kedua Bapak Petrus Celestinus SH, yang ketiga PS Jemi Mokolensang SH, keempat Mulyadi SHMM MH SHMH, kemudian Dr. Billy B Matindas SHMH, kemudian Joni Silalahi SH, kemudian David Brian Kaniga SH, kemudian Hizgia Miguel Abelardo SH, kemudian Ahmad Wirawan Adenan SHMH, kemudian Andika Dian Prasetyo SHMH, Dr. Muhammad Taufik SHMH, Dr. Refli Harun SHMH LLM, Dr. Fadli Nasution SHMH, M. Tony Soehartono SH, Aziz Zanwar P SHMH MM, dan Ahmad Mihdan SH. Jadi inilah anggota keseluruhan dari tim kuasa hukum RRT yang baru, yang sekali lagi tidak mensubstitusi dari tim kuasa hukum yang sudah kami miliki secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri. Jadi untuk diketahui saudara-saudara sebangsa dan setanah air sekalian, bahwa selama 6 bulan sejak kami dilaporkan oleh beberapa orang dari tanggal 30 April 2025, kami sudah didampingi oleh beberapa tim kuasa hukum. Ada tim kuasa hukum, tim advokasi anti kriminalisasi dan akademisi, kemudian ada tim penegak pembela keadilan, kemudian masing-masing dari kami, dari Mas Roy Suryo sendiri juga punya tim PH pribadi, saya sendiri juga punya tim PH pribadi, demikian juga dengan Bang Rismon Sianipar juga punya tim PH pribadi. Jadi itu, nah ini adalah tim terakhir yang mendampingi kami sejak kami ditetapkan sebagai tersangka, dan tim ini memperkuat, kemudian mengamplifikasi, mensinergi, membuat koherensi kepada semua tim yang lain, dan dengan demikian maka kami menjadi semakin kuat ya, semakin strong, semakin teguh dalam tekad kami untuk melanjutkan perjuangan ini. Karena banyak sekali wacana atau berita yang bertebaran di luar sana yang mengatakan bahwa RRT ini bersedia untuk mediasi, negosiasi, dan kemudian melunakkan perjuangan kami atau bahkan menghentikan perjuangan kami. Ini kami jawab dengan tegas, tidak ya. Kami sebagai akademisi, sebagai peneliti itu tidak ada namanya ruang negosiasi dalam ilmu ya. Ruang negosiasi dalam ilmu itu tidak ada. Dan karena itu maka kami butuh ada tambahan tim yang memperkuat dari bagaimana kami memperteguh perjuangan kami dari sisi kami sebagai akademisi dan peneliti. Kemudian itu untuk tim, kemudian saya tambahkan lagi ya apa yang sudah disampaikan oleh sahabat kami Mas Roy ya, bahwa kami saat ini juga sedang menyusun ya saksi adat chart, saksi yang meringankan kami, dan
para ahli ya, dan ahlinya ahli, bukan cuma sekedar ahlian atau ahli abal-abal malah gitu ya. Jadi memang betul-betul kami sudah siapkan ahli yang memperkuat bidang telematika, ahli yang memperkuat bidang digital forensik, ahli yang memperkuat bidang kedokteran dan neuroscience ya, dan insya Allah nama-nama itu bukan nama-nama yang kaleng-kaleng begitu ya, bahkan yang sudah bereputasi internasional. Tetapi nama harus kami simpan ya, bukan untuk kami sampaikan pada saat ini begitu. Begitu juga dengan saksi-saksi yang memperkuat, yang menjadi saksi atas apa yang menjadi perjuangan kami. Kemudian yang ketiga adalah bahwa kami akan terus melanjutkan perjuangan ini ya, tidak akan gentar sedikit pun. Apapun yang sudah kami upayakan dari sejak tanggal 15 April 2025 terus kami lanjutkan. Begitu juga dengan kami juga sudah berkomitmen kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa kami akan membantu dari sisi akademisi, dari sisi ilmu terkait dengan riwayat pendidikan Gibran Rakabuming Raka yang kami sudah berkomitmen juga untuk menjadikannya sebagai sebuah kumpulan ya penelitian kami dengan dalam bentuk wujud buku yang kami namakan sebagai buku Gibran's Black Paper ya. Dan itu menjadi komitmen kami dan akan segera kami realisasikan demi untuk rakyat Indonesia. Kemudian berikutnya adalah tentu saja kami sangat concern juga di luar dari apa yang sedang kami perjuangkan ini dari sisi penelitian yang sangat insya Allah sangat bermanfaat. Kami juga sekarang ini sudah mulai melakukan penelitian dan melakukan konsolidasi juga terkait dengan tragedi bencana besar banjir ya yang terjadi di Sumatera ya. Dan kami nanti akan memberikan sumbangsi ya itu dalam bentuk keilmuan kami ya, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Roy ya. Jadi kami bertiga ini kan memang memiliki ilmu yang insya Allah layak untuk kami sumbangkan kepada bencana Sumatera. Misalnya dari sisi mitigasi kita bisa melakukan Mas Roy dan Bang Lismo nanti akan membuat mapping ya secara digital, early warning health surveillance-nya. Jadi titik-titik mana yang memerlukan apa dan sebagainya itu nanti dengan mudah akan kita lakukan analisis dan kemudian bagaimana kita akan menyajikan ini kepada pihak-pihak yang terkait ya, pemetaan, kemudian ada laporan real time, integrasi antara badan-badan yang terkait dan sebagainya. Kemudian dari sisi ilmu saya, ilmu kedokteran ya, saya kan basically-nya adalah seorang epidemiologis ya, tentu saja ini adalah bagian dari saya yang perlu mulai dengan sekarang itu betul-betul harus segera dilakukan, bukan hanya sekedar restorasi infrastruktur, restorasi fisik, tetapi apa yang terjadi adalah pandemi post bencana, pandemi pasca bencana, dan ini akibatnya kalau tidak segera dilakukan prevention dan antisipasi akan sangat mengerikan bagi penduduk Sumatera secara keseluruhan. Jadi tidak hanya sekedar bahan bantuan dalam bentuk makanan atau sembako, tetapi yang lebih dari itu sekarang ini bagaimana kita bisa melakukan mapping terhadap potensi-potensi penyakit ya, endemis maupun pandemis yang pasti akan sangat berbahaya, dan itu menjadi bagian dari kontribusi kami. Dan insya Allah kami segera bersinergi dengan beberapa pihak yang saat ini sudah bekerja langsung di lapangan, dan insya Allah ya kami ya, kita berkomitmen ya, RRT akan berkomitmen untuk menggunakan ya, mendayagunakan ilmu yang kami miliki untuk membantu bencana Sumatera supaya segera bisa terrecovery. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya lanjutkan kepada sahabat kita Bang Rismon Syanipar, silakan. Ya, saya menambahi ya dari semua yang telah dijelaskan. Memang terkait dengan bencana di Sumatera ini saya sangat prihatin ya. Kami sangat prihatin betapa seorang Presiden Prabowo Subianto tidak mendapatkan informasi yang akurat. Ya, padahal teknologi yang sudah sangat lama seperti dynamic images berbasis database seharusnya sudah bisa dipakai oleh Pak Prabowo Subianto untuk secara update day to day untuk menentukan dinamika setiap patches atau images, jahitan image dari satellite yang seharusnya itu sudah di tangan di ruang kontrol dari Pak Prabowo Subianto. Tapi melihat kondisi sekarang ternyata di RDP di komisi berapa itu dengan Menteri Kehutanan justru yang digunakan adalah static images
ya, static images yang tidak berbasis database. Nah ini bagaimana ya, teknologi kita sudah sangat usang padahal luas wilayah Indonesia itu yang berpotensi bencana maupun diserang oleh negara lain itu sangat besar. Oleh karena itu kita akan membantu ya Pak Prabowo Subianto untuk menerapkan keilmuan kita di bidang itu, sehingga Presiden Prabowo Subianto bisa membuat keputusan based on dynamic data, bukan static data gitu ya. Terus terkait berikutnya kita akan mempelajari secara mendalam ya bagaimana dan membuktikan ya bagaimana Joshua Sinambela dan Andi Aswan itu memanipulasi citra dengan teknik teknik rekayasa yang bernama image registration. Nah, di situ mereka merekayasa dan menipu publik dengan mengatakan bahwa apa yang mereka lakukan bukan hasil registrasi citra, tetapi hasil scan ijazah asli Joko Widodo. Itu menipu publik, dan kami juga akan kaji secara mendalam ya bagaimana manipulasi dengan cara memanipulasi kontras dari image sehingga menimbulkan warna-warna atau distorsi warna baru seperti yang ditampilkan oleh Joshua Sinambela, sehingga seolah-olah lintasan stempel yang mereka akui dari hasil scan ijazah asli itu adalah warna inherent. Padahal itu adalah warna baru akibat memanipulasi rentang kontras. Kontras itu nilai minimal dengan nilai maksimal dari nilai-nilai intensitas pada pixel. Ya, saya sudah lakukan itu, saya sudah praktekkan, dan kita akan kaji dan kita akan bantu siapapun yang melaporkan, apakah RRT atau pihak lain, sehingga kepolisian teryakinkan untuk menerima laporan tersebut bahwa telah dilakukan rekayasa oleh setidaknya 2 orang atau mungkin tim lain di belakang mereka, yaitu Andi Aswan dan Joshua Sinambela. Begitu tambahan dari saya. Ya, kawan-kawan semua, ibu-ibu dan bapak sekalian, itu dari RRT ya, Roy, Rismond dan Dr. Tifa. Mudah-mudahan kebersamaan ini terus menerus ya. Nanti rencananya akan ada RRT update entah 2 minggu sekali. Ada yang mau ditambahkan? Nanti aja ya mungkin ya. Karena ini session khusus. Ya, jangan. Jadi soal-soal lain nanti akan kita sampaikan pada press conference ya. Oke. Itu saja. Mudah-mudahan baik semuanya dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren. Oke. Gara-gara bukan Refli Harun doang.